Semua mimpi yang kita ceritakan ini kalau tidak digerakkan oleh manusia tidak bisa. Faktor manusia adalah penentu. Atas izin kita semua yang hadir, Lokakarya closing rancangan akhir RKPD tahun 2027 yang terintegrasi dengan renaksi SPM, RKPD, satu data dan rekomendasi Pertembang tematik Provinsi Papua Barat Daya dinyatakan dimulai. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, membuka kegiatan Lokakarya Coaching Rancangan Akhir RKPD tahun anggaran 2027 yang terintegrasi dengan Rencana Aksi SPM, RADPD, Satu Data, serta Rekomendasi Pembangunan Tematik Provinsi Papua Barat Daya, di RY LCH Panorama, 19 Mei 2026. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan strategis nasional maupun kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat, ujar Elisa Kambu. Elisa Kambu menjelaskan, tujuan utama Lokakarya tersebut adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim perencana daerah terkait penyusunan RKPD tahun 2027 yang terintegrasi dengan berbagai dokumen pendukung pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat dan terukur agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Karena itu, penguatan sistem satu data daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Selain itu, Elisa Kambu juga menekankan pentingnya integrasi standar pelayanan minimal, SPM, ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Melalui forum itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat menghasilkan dokumen RKPD tahun 2027 yang berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Sekali lagi selamat siang, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Pertama ini saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ya, mari kita beri aplaus. Ya, saya katakan demikian karena ini adalah salah satu langkah. Ini tahun ketiga saya dan Pak Ahmad dalam kepemimpinannya. Ini RKPD 2027. Saudara-saudara yang hadir hari ini adalah saudara-saudara yang memang berkomitmen, terpanggil, dan sudah siap untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemajuan tanah ini. Sekali lagi selamat untuk Anda semua. Terima kasih untuk kehadirannya kita semua di sini, baik dari para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, teman-teman dari skala baik dari Jakarta maupun yang ada di Papua Barat Daya, tapi para Bapak Ibu para pimpinan OPD atau yang mewakili, para kepala bidan, para kepala kasubag program, sekali lagi terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Saya juga hadir hari ini di tempat ini. Ini adalah bukti bahwa ini menjadi agenda penting yang tidak bisa dianggap hal yang biasa-biasa.
Karena melalui forum ini kita akan bersama-sama untuk memastikan apa yang ingin kita lakukan untuk kemajuan Papua Barat Daya ke depan, lebih khusus tahun 2027. Itu sebabnya saya sudah dari jam 8 ada di sini. Karena memang begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi atensi kita. Lebih bagus saya ada di sini untuk ingin memastikan proses diskusi ini berlangsung. Dan kita hasilkan dokumen yang bermanfaat untuk masyarakat kita daripada kita guna waktu ada di tempat yang lain. Karena kata orang bijak, keberhasilan atau kesuksesan suatu organisasi itu 50% ditentukan oleh perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang berkualitas. Itu hal yang pentingnya saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kita yang ada di sini bukan karena maunya kita. Mana pernah kita bermimpi kita ada di sini. Tapi kita harus yakini, kita harus imani bahwa kita ada di sini karena memang Tuhan mengizinkan kita, memilih kita, menetapkan kita dan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi negeri ini. Untuk itu saudara jangan takut, saudara jangan ragu, saudara jangan bimbang, saudara jangan kecil, jangan merasa tidak usah, kerja saja. Karena bagian kita Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan yang bawa kita ada di sini, Tuhan bertanggung jawab untuk atas hidup kita. Kalau kau kerja main-main, ya kau tetap akan nikmati hasilnya juga. Kau kerja sungguh-sungguh, kau juga akan nikmati hasilnya juga. Ya, hukumnya tabur tuai itu pasti. Yang tanam, semua kita menanam benih yang baik dapat tuai hasil yang baik. Tapi menanam benih yang tidak baik ya tuai hasil yang tidak baik juga. Nah, itu pesan moral pertama yang saya ingin awali sebelum saya menyampaikan beberapa catatan penting untuk dapat diperhatikan dalam lokakarya ini. Saudara-saudara sekalian, kita ada di sini, kita mewakili seluruh masyarakat Papua Barat Daya, masyarakat Papua, dan masyarakat Indonesia yang ada di negeri ini. Kita ada untuk tidak sekedar hadir, tapi kita ada untuk mereka. Kita ada untuk memikirkan, merencanakan masa depan negeri ini, masa depan orang Papua, masa depan orang Indonesia yang mendiami negeri ini. Untuk memadukan tekad itu kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Maka kita harus bersama-sama. Forum ini adalah salah satu forum strategis di mana kita bisa bersama-sama di sini dari berbagai informasi yang telah kita
jaring selama musrembang, Otsus maupun RKPD. Berbagai informasi yang kita juga sesuaikan dengan selaraskan dengan kebijakan-kebijakan strategis nasional dan kebutuhan real masyarakat tanah ini. Kita kolaborasikan itu dalam kesepakatan kita bersama dalam bentuk dokumen RKPD yang akan kita finalkan pada 1-2 hari ini. Untuk itu saya ingin dan sekali lagi berharap dan minta dalam kasih Tuhan, mari berikan waktu saudara fokus untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan negeri ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa RKPD yang akan kita hasilkan hari ini atau kita finalisasikan hari ini adalah tidak bisa terlepas dari visi kita bersama, yaitu Papua yang maju atau Papua yang sehat, Papua yang cerdas, Papua yang produktif, menuju Indonesia Raya. Maka kita punya kewajiban bersama-sama untuk menyelaraskan berbagai RKPD kita, program-program kita dengan benang birunya, yaitu RPJM nasional atau tujuan nasional kita. RPJM ya kalau Pak Prabowo Astacita, ya kita turun RPJP Papua Barat Daya, RPJM D Papua Barat Daya, dan RKPD ini. Ini nafas. Itu sebabnya kita tidak sendiri berdiskusi sini, kita hadirkan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu yang lalu juga dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan, teman-teman dari Skala. Nah, itu tujuan kita untuk bagaimana bisa berkolaborasi bersama-sama, menghasilkan dokumen yang benar-benar menjawab kebutuhan kekinian masyarakat kita hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita mau Indonesia Emas mulai dari Papua Barat Daya atau mulai dari tanah Papua, ya prioritas kita tetap pada pendidikan nomor 1. Kesehatan, ya sekolah kalau sehat,
sehat itu tidak bisa turun dari langit. Sehat itu dari apa yang dia makan. Maka perut nomor 3 harus menjadi perhatian. Ekonomi harus menjadi prioritas kita. Itu sebabnya sehat kalau di rencana induk percepatan pembangunan Papua itu ya sehat, cerdas, produktif. Ya, kalau kita tarik dia ya begitu. Jadi sehat ya harus yang dia makan dulu baru sehat, baru sekolah, cerdas. Maka ekonomi harus menjadi. Ekonomi ini dia akan bergerak kalau ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Mau laut, darat, udara, tapi juga prasarana yang kita miliki. Maka memang ini kalau kita punya uang cukup itu harusnya ini bergerak itu. Tapi ya dalam segala keterbatasan kita harus ya, berusaha dan berjuang untuk bagaimana supaya kehadiran pemerintah ini memberi dampak bahwa masyarakat ini menikmati, ada perubahan, ada yang berubah dari waktu lalu, kini dan akan datang. Itu yang menjadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan hari ini juga kaitan dengan ya ini sekarang eranya kan sudah beda, supaya kita integrasi datanya satu begitu. Kalau dulu kita kerja manual itu kan masing-masing gitu. Jadi ini sudah kita menuju e-government, jadi ya sudah. Nah, kita harapkan ini juga menjadi pintu masuk untuk mempercepat proses-proses layanan kita atau mempermudah kita dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang bisa dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di tema pembangunan kita itu kita sudah bagi habis. Jadi kita juga masuk bahwa semua mimpi yang kita ceritakan ini kalau tidak digerakkan oleh manusia tidak bisa. Faktor manusia adalah penentu. Maka aparatur ini penting begitu. Nah, kita ingin tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan. Kita memulai dari perencanaan. Kita harapkan kalau perencanaannya bagus, ya pelaksanaan juga bagus, pertanggungjawaban juga bagus, dan hasilnya juga bagus. Itu mimpi kita seperti itu. Orientasi kita juga bahwa Papua Barat Daya ini ada juga daerah sebagian di pesisir pantai, ada yang ada di gunung, ada di daerah di balik gunung, maka klaster. Pendekatan pembangunan kita juga kita harus lakukan begitu. Pendekatan di Mebrat beda dengan pendekatan di Raja Ampat atau di Tanamoi, berbeda dengan yang ada di Imeko dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan bahwa ini akan membantu kita dengan pemahaman kita yang cukup lengkap dengan kondisi wilayah kita. RKPD kita akan mengcover. Soal nanti pembiayaan itu urusan lain. Yang penting barang ini masuk dulu.
Kalau ada uang kita kerjakan, kalau tidak ada uang tidak apa-apa. Yang penting ini masuk dulu. Ya, saya pikir itu konektivitas wilayah juga menjadi perhatian kita. Tadi saya sudah sampaikan, pendidikan, kesehatan, ekonomi tidak jalan kalau infrastrukturnya tidak. Konektivitas antar wilayah menjadi perhatian kita bersama. Yang terakhir, kita harapkan momen ini, ya ini kebetulan teman-teman dari Kemendagri, kita dibantu oleh teman-teman dari pusat, juga ada teman-teman dari Skala. Nah, ini momen untuk bisa kita sinkronkan RKPD kita. Sehingga semua mimpi kita kalau bisa sudah bisa tercover di RKPD ini. Orang bilang ya yang penting ada rumahnya dulu. Nanti kalau soal isi apa, siapa tempatnya itu urusan nanti begitu. Ya, program-program kita harus ada dulu sebelum. Jadi kita perlu sinkronisasi antara program nasional, provinsi, kabupaten. Nah, ini menjadi atensi kita, prioritas kita yang kita bisa lihat sama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kalau kita melihat dari kehadiran provinsi dengan kewenangan yang kita miliki, mohon izin dari teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, kami hari ini untuk tanah Papua pada umumnya ya, 3 tahun belakangan ini TKD kita itu yang otsus yang lebih besar. Sumber yang lain semakin berkurang. Padahal di amanat Undang-Undang Otonomi Khusus ini, otsus ini sebenarnya sudah given itu. Pembiayaannya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan yang lain. Tapi itu persentasenya kecil-kecil. Hari ini kewenangan pendidikan, contoh. Kita di Otsus dapat 30% pendidikan. Tapi urusan pendidikan ini mulai dari TK PAUD sampai dengan SLTA, ya SMA, SMK, ini semua ada di kota. Hanya khusus untuk tanah Papua. Yang selama ini kita sibuk kurus ini hanya hibah-hibah saja. Karena hibah itu kita untuk pemantauan dan ingin memastikan bahwa itu dilaksanakan betul atau tidak, itu juga kita tidak jamin. Jadi kita sudah berkali-kali minta kalau bisa supaya direvisi PP 107 kan, 107, 106 itu.
untuk dikembalikan SMA, SMK, dan SLB itu untuk provinsi sama seperti yang berlaku di provinsi-provinsi yang lain di Republik ini. Kalau itu tidak terjadi, ya itu kita agak kesulitan karena ruang seperti itu akhirnya hibah ini bikin kita juga agak kesulitan. Tidak ada yang kita lihat nyata begitu. Ini yang menjadi itu satu sisi. Yang kedua, karena kita TKD ini sumber lain juga kurang, ya hampir semua OPD ini dapat otsus begitu. Ya akhirnya rembesan toh, karena rembesan tidak bisa kelihatan begitu. Kalau dia fokus hanya pendidikan, kesehatan saja bisa kelihatan nanti. Tapi kalau dia bisa itu, ini juga jadi masalah. Dan ini pergumulan kita bersama-sama ke depan. Mudah-mudahan tahun 2027 ada kebijakan untuk peningkatan transfer untuk DAU. Dan mungkin juga DAK juga sudah bisa dipikirkan untuk dikembalikan ke provinsi juga. Supaya otsus ini kita kembalikan ke sehat, cerdas, dan produktif. Saya rasa itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya minta perhatian dari teman-teman para pimpinan OPD. Sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, tidak semua orang berpikir untuk masa depan negeri ini. Hanya engkau dengan saya yang punya pikiran. Maka jangan ragu untuk berikan yang terbaik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak mungkin terulang lagi. Kita tidak tahu besok dan seterusnya. Maka saya minta dalam kasih Tuhan, mari manfaatkan kesempatan ini, mari kita beri yang terbaik untuk kemajuan negeri kita ini. Papua Barat Daya yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Saya juga berharap teman-teman untuk yang muda-muda manfaatkan kesempatan ini juga untuk belajar untuk tentang perencanaannya, penguatan kapasitas. Jangan dianggap hal-hal begini hal-hal yang biasa-biasa. Ini ilmu, ini terbatas. Ya silakan itu. Karena ke depan orang-orang yang dibutuhkan adalah mereka-mereka yang punya kemampuan untuk bisa mengkonsolidasikan apa yang dipikirkan dalam perencanaan dan bisa dapat dilaksanakan oleh orang banyak luar biasa. Kita semua berdoa supaya niat baik kita bersama untuk terus ada untuk Papua Barat Daya, ada untuk tanah Papua, ada untuk Indonesia yang kita cintai ini terus diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah.
selagi hari masih siang, lakukanlah yang terbaik.